bersama Yekan dengan Pak Hasan Hadar di Desa Kulat itu terkait karakterisasi sampah, tetapi sebelum itu ada semacam kegiatan pelatihan pengenalan modul terkait jenis-jenis sampah, simbol-simbol yang ada di produk sampah-sampah plastik itu. Jadi bagi masyarakat Kampung Kapacol yang telah menerima pelatihan atau penyuluhan menyangkut konservasi, sebagian besar sudah paham bahwa mereka harus menjaga laut dan menjaga mereka punya tempat-tempat, karena itu sebagai tabungan. Manfaat yang saya dapatkan dari mengikuti pelatihan monitoring penyu yang pernah dilakukan oleh Yekan, saya secara pribadi dapat mengetahui jenis-jenis penyu, habitat, dan aktivitas penyu ketika berada di darat atau di pantai. Kali ini kita akan mengambil tema Our Ocean Citizen Science for Marine Conservation. Pembicara dalam Conservation Talk kali ini adalah Mas Rizya Ardiwijaya yang merupakan coral reef spesialis kami yang telah bergabung di Yekan selama 9 tahun. Yayasan Konservasi Alam Nusantara selain terlibat bersama pemerintah dalam pembentukan kawasan konservasi laut, juga bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan secara mandiri oleh masyarakat. Nah, di sini Yayasan Konservasi Alam Nusantara melakukan pendampingan dari mulai pembentukan hingga monitoring dan evaluasi, ya, pengawasan. Nah, disinilah citizen science kita bergerak ya di sana. Jadi masyarakat tidak hanya diberikan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam, tetapi juga memantau sumber daya alamnya. Misalnya melakukan pengamatan ikan. Jadi mereka diajarkan untuk mengukur atau menghitung ikan dan melakukan pengolahan datanya gitu sampai dihasilkan grafik yang mereka bisa pahami dan bisa disebarluaskan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi citizen science ini mengacu kepada peran serta masyarakat dalam melakukan pendataan atau penelitian berbasis ilmiah, di mana masyarakat umum atau sukarelawan dari lokasi tempat kita bekerja dilatih untuk mengumpulkan data, melakukan analisis, kemudian memonitor upaya-upaya konservasi. Citizen science ini menghubungkan manusia dengan alam melalui sains yang sederhana, namun berkontribusi besar bagi pelestarian alam. Kita tidak memaksakan kepada masyarakat untuk melakukan monitoring atau pencatatan ini dengan misalnya dengan bahasa ilmiah yang biasa kita lakukan, tetapi dengan bahasa daerah mereka sendiri. Dan biasanya mereka lebih banyak tahu itu tentang misalnya ini jenis ikan apa, ini teripang jenis apa, tetapi memang spesiesnya tidak seperti yang kita umumnya ketahui. Ya, kita tidak bisa menyepelekan masyarakat ya. Mereka mempunyai kemampuan yang sifatnya memang lebih ke local knowledge gitu ya, pengetahuan lokal. Kadang-kadang kita juga dibandingkan mereka, misalnya gini, saya pernah bersama dengan masyarakat gitu ya, mencoba untuk mencari gurita gitu ya, untuk dicatat, untuk dimonitor. Saya sampai setengah mati snorkeling di terumbu karang juga sulit untuk menemukan, tetapi mata mereka itu lebih tajam dan langsung bisa menemukan itu gitu. Seperti itu salah satunya. Kemudian ini ada beberapa catatan yang bagaimana kita melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk bisa melakukan citizen science. Contohnya tadi sudah disebutkan oleh Mas Rinal, di Kapacol, Misol, Raja Ampat, kita mendampingi masyarakat untuk sasi tripang, di mana tripang ini
dilakukan sanksi atau dilakukan pembatasan pengambilan hanya di musim-musim tertentu saja. Nah, ya kita mengajarkan pertama mendata ya, maksudnya pada saat pengambilan sanksi dibuka, mereka diajarkan untuk mencatat jumlah, jenis, dan ukuran, serta berat tentunya nantinya. Nah, dari situ setelah beberapa kali melakukan pemantauan dan penutupan gitu, jadi sanksi itu ditutup sekian lama, dan kemudian saat dibuka, dicatat lagi. Nah, hasilnya cukup mengejutkan karena pada saat pemantauan itu lebih banyak ditemukan teripang yang sebelumnya tidak ditemukan. Jadi spesies-spesies yang tidak ada di tahun-tahun sebelumnya itu muncul kembali. Itu baru dari jenis spesiesnya. Kemudian dari kelimpahannya juga semakin banyak. Jadi tekanannya yang selama ini diberhentikan gitu ya, maksudnya tidak ada penangkapan karena sanksi tersebut pada saat sanksi dibuka, maka yang diperoleh juga semakin banyak. Dan satu lagi, sanksi ini dibatasi hanya ukuran tertentu. Jadi yang kecil-kecil di bawah, kalau nggak salah 15 cm, itu tidak boleh diambil. Dan semua mengawasi itu. Kemudian kita juga mendampingi teman-teman masyarakat di Tomia. Tomia itu salah satu pulau di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, di mana kita mendampingi masyarakat untuk melakukan penelitian karakterisasi sampah laut. Jadi kita mencoba untuk melihat berapa banyak sih sampah yang berada di pantai misalnya. Kemudian kita melakukan transek, kita catat jumlahnya, jenisnya, bahkan kalau ada mereknya kita catat mereknya. Nanti ketahuan itu produk-produk mana saja yang bisa ditemukan di Wakatobi gitu ya. Yeah. Dan dari sini masyarakat bisa melihat sendiri dan bisa merasakan dampak dari apa yang mereka lakukan itu. Informasinya sangat bermanfaat untuk pengelolaan berikutnya. Dan satu lagi ini kita juga melakukan pendataan daerah pendaratan penyu. Jadi penyu biasanya pada musim-musim tertentu atau pada waktu-waktu tertentu dia naik ke pantai untuk bertelur. Nah ini sudah kita terapkan di Rote dan Wakatobi. Kita menggunakan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk melakukan pendataan gitu. Jadi kita tidak menggunakan kertas lagi untuk monitoring ini, untuk survei ini. Jadi di sana tidak hanya kita catat jenis penyu yang ditemui kalau ada penyunya, bisa dimasukkan juga berapa jumlah telur yang ditetaskan atau dilepaskan di pasir. Kemudian ada ukuran penyunya, kalau misalnya kita ketemu dengan penyunya. Terus ada juga bisa difoto sekaligus dengan HP yang ada, plus lokasinya sudah bisa diidentifikasi koordinatnya. Bagaimana kita bisa mengajak masyarakat untuk melakukan pengamatan ya. Ini semua saya pikir dimulai dari pendekatan dari masyarakat kepada masyarakat oleh kita gitu ya. Mungkin nanti Mas Rinal juga bisa bisa menjawab maksudnya, bisa menjawab proses yang dilakukan pada saat kita memulai masuk ke masyarakat dengan sigap kita, dengan program sigapnya. Dan setelah itu mungkin biasanya kita melakukan asesmen bersama masyarakat, kita mencari tahu kebutuhannya apa. Jadi bentuk dari citizen science atau lebih luas lagi pengelolaan sumber daya lautnya itu berdasarkan input dan masukan dari masyarakat juga. Jadi kita hanya mendampingi. Jadi diupayakan semua inisiatif
itu berasal dari masyarakat. Yang jelas, mengapa masyarakat bisa tertarik, kita memberikan contoh, Mbak. Jadi pada saat melakukan pengamatan juga kita bersama masyarakat yang mau dulu deh. Yuk kita lakukan penelitian ini, kita ajarkan, nanti kita olah sama-sama. Ini loh tampilannya seperti itu. Nah, seperti yang tadi contohnya di Kapacol, setelah tahun-tahun berikutnya kita bisa menunjukkan, ini loh peningkatannya, ini loh hasilnya, seperti itu. Itu yang menjadi menarik buat mereka gitu. Pembicara kedua adalah Mas Rinal Fadli, community spesialis kami yang telah mendampingi melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah konservasi Yekan dengan mengangkat kearifan lokal dari budaya setempat. Bergabung di Yekan sejak 2011, Mas Rinal mendampingi masyarakat pesisir antara lain di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Wakatobi. Dalam setiap kegiatan, dalam setiap program konservasi yang kami lakukan, masyarakat juga dilibatkan, termasuk melakukan pendataan secara ilmiah, yang berbasis ilmiah, yang dengan nama citizen science itu. Hal ini supaya mereka lebih lebih bisa memahami dan lebih rasa memilikinya lebih tinggi dibandingkan itu. Karena mereka seperti Mas Riza tadi menggunakan bahasa lokal, tapi kadang-kadang mereka nggak tahu nama ilmiahnya. Jadi kita coba bahasa dengan sederhana, Mbak Jen. Gitu. Dan beberapa pelatihan juga kita lakukan pada masyarakat agar mereka lebih paham bagaimana seharusnya melindungi alam yang baik dan benar gitu. Misalnya melakukan monitoring terumbu karang, kita ajarkan spesies-spesies apa aja dari terumbu karang tersebut. Jika ada kerusakan, Indonesia ini kan memang daerah yang sangat beragam kultur budayanya, di mana banyak upaya-upaya perlindungan alam, upaya-upaya pelestarian lingkungan itu menggunakan kearifan-kearifan lokal. Saat saya bekerja di NTT dulu, tak kurang dari 11 kearifan lokal ada di wilayah perairan, di wilayah pantai yang ada di Nusa Tenggara Timur. Mulai dari Sumba, Rote, Pulau Timor, Saburai Jua, sampai dengan di Pulau Flores. Beberapa yang bisa kita dukung, misalnya kalau saya boleh bercerita, Lapa Dakoholok di Rote misalnya, ataupun di Raja Ampat, misalnya kita melakukan sasi dengan mama-mama yang ada di sana. Kalau wilayah tanpa masyarakat kan hampa ya rasanya, Mbak Jen. Betul. Mereka pemilik utama wilayah tersebut. Jadi pelibatan pemasyarakat itu sangat penting dalam keberhasilan program konservasi karena mereka yang langsung menerima interaksi dengan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Nah, untuk itu EKAN, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, juga menggunakan pendekatan yang kita sebut dengan nama sigap atau aksi inspirasi warga untuk perubahan. Di mana dalam pendekatan sigap ini kita mencoba untuk membantu mulai dari pembuatan tata ruang desa, identifikasi potensi desa, bagaimana meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, bagaimana agar masyarakat bisa melakukan pembangunan yang berkelanjutan melalui badan usaha milik desanya. Jadi intinya kita mencoba untuk mengkombinasikan pendekatan untuk pelestarian lingkungan dengan upaya-upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat gitu. Jadi bagaimana pelestarian alam berjalan, ekonomi juga tidak hilang. Gitu. Masyarakat yang ada di pesisir itu adalah masyarakat yang pertama terdampak jika terjadi sesuatu akan perubahan alam ini. Jadi hal-hal itulah yang kemudian membuat mereka menjadi lebih aware, menjadi lebih berpikir kalau bagaimana seharusnya kita menyelamatkan, bagaimana kita seharusnya bisa memproteksi sumber daya
yang ada di sini. Kalau terkait tentang panduan praktis, IEKAN mengeluarkan beberapa panduan tentunya. Tapi kemudian bagaimana kita membahasakannya dengan lebih sederhana ke masyarakat. Ya, seperti yang telah dilakukan oleh teman-teman IEKAN dengan membuat aplikasi sederhana untuk monitoring pemantauan peneluran penyu misalnya. Ataupun misalnya bagaimana mencoba membuat karakterisasi sampah, milah sampah dengan yang baik gitu. Ya, mana yang harus dipisah, mana yang harus dibuat untuk menjadi didaur ulang dan segala macam. Intinya adalah komunikasi dengan masyarakat, karena memang niat kita ke sana kan bukan untuk menggurui, tapi untuk bagaimana kita supaya bersama-sama dengan mereka menjadikan hidup ini lebih indah, lebih nyaman, dan lebih bahagia. Berakhir sudah perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk Mas Rizia dan Mas Rinal atas waktunya, dan terima kasih pula kepada seluruh Nature Heroes yang telah bergabung hari ini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa pada sesi-sesi berikutnya.